Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kita bahas tentang sabar. Bukan karena BBM naik, bukan. Lebih kepada kita lihat di sini ada Riyadhus Shalihin. Tema tazkiyatun nafas yang saya ambil utamanya dari Riyadhus Shalihin. Karena pemaknaan yang sering dari Riyadhus Shalihin itu disalahpahami, padahal dia judulnya saja jelas. Riyadhus Shalihin adalah taman orang-orang yang solih. Dan taman orang-orang solih itu hatinya. Jadi bukan bunga-bunga di taman, bukan juga di lembah, bukan juga di gunung, bukan juga keindahan pantai. Jadi orang-orang soleh itu tamannya dibawa kemana-mana karena adanya dalam hatinya. Jamaah sekalian, hal yang mendasar yang sering menjadikan Islam ini berantakan itu salah satunya kita tidak jelas. Coba kalau masing-masing jamaah dipanggil ke sini suruh menjelaskan tentang sabar, coba. Bisanya ngomong sabar saat temennya lagi kena musibah entah sakit, datang ke sana bilang sabar ya gitu. Itu yang terjadi. Untung aja temennya sabar itu apa gitu. Kenapa? Karena yang dominan makna sabar di kita itu adalah makna sabar di kamus bahasa Indonesia. Kita coba cross check. Apakah iblis bisa sabar? Nggak ada yang jawab. Apakah iblis bisa sabar? Apakah orang munafik bisa sabar? Apakah orang kafir bisa sabar? Kalau menurut bahasanya bisa, tapi menurut pengertian syariat nggak bisa. Nanti kalau iblis itu sabar, kalau orang kafir itu sabar, orang munafik sabar, maka ayat ya innama ya tuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, dapat dong dia. Karena sabar dapat pahala yang tanpa batasnya. Padahal orang munafik dapat pahala tidak. Orang kafir dapat pahala, iblis dapat pahala. Berarti nggak bisa disandingkan dengan sabar. Apalagi sabar yang ada di dalam Al-Quran itu sabarnya, kalau yang paling lengkap ada di surat Ali Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru, di depannya ya ayyuhalladzina amanu. Isbiru wasobiru warobitu, nanti akan kita sebut itu sabarnya ada berapa di situ. Kemudian man sobaro wa ghafaro gitu, wala man sobaro wa ghafaro, ada sabar ada ampunan. Kan nggak mungkin orang munafik dapat ampunan, tidak. Orang kafir tidak, semuanya tidak dapat ampunan. Kemudian sabar dikaitkan dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, atau ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Bisa nggak kira-kira orang kafir menggunakan ayat ini? Nggak bisa, depannya ada ya ayyuhalladzina amanu. Orang munafik nggak bisa juga.
Termasuk nanti sabar. Jihad itu salah satunya Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang sabar. Jangan dipotong di tengah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, tapi depannya apa? Illalladzi na'amanu wa amilus solihat watawa, itu tambahan, itu tawasau bil haqqi watawasau bis sabri, tambahan dari illalladzi na'amanu wa amilus solihat. Jadi kalau bapak-bapak bilang sabar menurut bahasa Indonesia, kira-kira bapak sudah paham tentang sabar. Sabar itu ya gimana ya, jangan marah gitu. Kalau anaknya nggak mau sholat, sabar jangan marah. Bapak anaknya nggak mau sholat disuruh, bapak marah nggak? Jadi bapak sabar nggak? Jadi salah, jadinya semuanya salah. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita buka ya keterangan-keterangan tentang ya ayyuhalladzina amanusbiru, makna isbiru di situ saja itu mencakup sabar yang tiga, yakni sabrun ya ala taatillah, sabar untuk taat kepada Allah, sabrun an maharimillah, sabar dari yang haram-haram, menahan diri dari yang haram. Kemudian sabrun ala aqdarillah, sabar mendapatkan takdir dari Allah. Ini saja yang sering dipakai cuman sabar pas dapat takdir. Takdir tentu namanya kaitannya dengan sabar yang tidak enak, bisa disebut musibah gitu. Jadi seringnya mengerucut lagi, yang ketiga saja cuman sepotong juga. Belum lagi kita ajak untuk memaknai wasobiru. Wasobiru itu ghalibul kuffar bisobri. Walaupun secara bahasa nanti ulama menggunakan sabar, jangan sampai orang-orang kafir itu ya ketahanannya, karena kalau sabar bagi orang kafir secara bahasa itu uletnya, tahannya, mau capeknya gitu. Sabar bagi mereka cuman itu, karena mereka nggak ada kaitan dengan sabar menurut syariat kita. Sabar menurut syariat kita itu hadiahnya masuk surga. Jadi jangan sampai ketahanan orang kafir itu mengalahkan kesabaranmu, tapi tugasmu, kesabaranmu harus mengalahkan semua usaha orang kafir untuk menghancurkan Islam. Jadi sabar ada urusan dengan melawan musuh. Apalagi ditambah dengan rob, itu tetap bagian dari kekuatan sabar. Ai aqimu al jihad. Jadi kalau rob itu adalah tegakkan jihad itu. Di kita ngomong jihad takut, jadi lebih nggak jelas lagi nanti. Padahal itu perintah. Perintah. Fitnah ketika mengatakan jihad itu teroris, itu fitnah yang dahsyat. Karena apa? Karena hijrah saja, hijrah itu sebenarnya satu langkah menuju ke jihad. Jangan dibayangkan perang dulu. Jadi gini, ada orang belum ke masjid terus ke masjid, itu istilahnya hijrah, karena tadinya nggak ke masjid kemudian ke masjid. Tapi untuk menjaga diri terus ke masjid itu pakai semangat hijrah atau semangat jihad? Jihad sudah naik, udah. Makanya kalau yang nggak paham konsepnya, udah hijrah terus. Masa sudah 5 tahun hijrah, harusnya dia sudah jihad. Karena kalau hijrah terus, makna hijrah saja di kita masih kacau. Karena kasusnya yang katanya hijrah itu bisa kembali lagi ke semula. Kenapa?
ini ada kaitan dengan bahasan kita waktu ikhlas dulu. Itu kenapa ikhlas yang dikasuskan dalam hadis adalah hijrah. Nah, ketika bicara hijrah itu niatnya, nah itulah penentunya niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia nggak akan kembali lagi. Tapi kalau hijrah itu niatnya dapat dunia atau karena cuman mau nikah doang, insya Allah apa? Balik lagi. Jadi jangan heran ketika dia dulu nikah nutup aurat, begitu pisah buka aurat, oh berarti dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Itu menjadi kasus yang harus dipelajari sesuai dengan hadisnya. Makanya ketika menyatakan hijrah itu ditanyakan mau hijrah seperti apa. Padahal kalau kita belajar hijrah, ada nggak yang hijrah itu kembali lagi? Nggak ada. Nabi itu Mekah ke Madinah hijrah, habis itu walaupun Mekah sudah aman, Nabi balik lagi ke Mekah nggak? Nggak. Jadi Bapak pergi ke Bogor kan belum tentu hijrah juga, nanti bisa balik lagi kan? Itu bukan hijrah. Artinya di sini kan kalau ada orang, dia mau ke masjid, habis itu nggak lagi, dia nggak hijrah, dia cuma transmigrasi doang. Transmigrasi kan boleh balik lagi kan itu. Tapi kalau hijrah dia ngerti maknanya, harusnya apa? Tidak balik lagi, dia maju. Setelah hijrah dia harus apa? Tambah semangat jihad. Hijrah satu, tambah semangat jihad. Karena setelah hijrah itu pasti ada goncangan. Kalau dia tidak punya semangat jihad, tidak mungkin bertahan. Jadi isbiru, sabar yang tiga, sabar untuk taat, sabar dari yang haram, sabar ya dari takdir-takdir yang tidak enak, yang sering kita sebut musibah. Kemudian ya sabar yang berikutnya adalah bagaimana kita faham ya serangan-serangan orang kafir dan kita harus tahan di situ, melawan dengan kesabaran. Kemudian juga sabar itu juga mempersiapkan diri suatu saat ada serangan musuh. Maka sabar ini kalau saya disuruh Ustadz, enaknya sabar itu ditarik kemana? Ya, poin sabar ini. Sabar itu harus ditarik ke ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sabar kita itu untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Karena bicara taat kepada Allah, bicara yang haram sama dengan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Di kita, karena memang ini akhir zaman, Pak, Islam ini tidak menyeluruh lagi kadang-kadang. Baik dengan cara bahasa liberal, sekuler, bahasa umum, sampai yang bisa jadi bahasanya Islami, tapi itu mengkerdilkan arti Islam kafah. Dia pengennya sepotong-sepotong. Ini penting. Kenapa? Karena nanti makna sabar itu yang harus kita manai, sabar itu nanti dengan seluruh prosesnya. Tapi kalau ditarik intinya, modalnya yang pertama sabar, modal pertama sabar itu adalah faham urusan sesuatu yang akan kita sabar di dalamnya menurut ketentuan Allah. Jadi kalau kita belum paham masalah itu menurut ketentuan Allah, jangan ngomong sabar. Jangan ngomong sabar. Terus setelah ketentuannya, maka juga harus pahami ini menurut Allah jalan keluarnya bagaimana. Jadi sabar itu paham masalahnya, paham jalan keluarnya. Sehingga dia akan mengatakan sabar, arti sabar itu apa? Tetap berada di jalan Allah apapun yang akan terjadi. Makanya tadi kalau makna sabarnya seperti itu, orang kafir bisa sabar. Orang dia nggak di jalan Allah, gimana mau ngomong sabar? Orang munafik nggak bisa sabar. Karena arti sabar itu bertahan di jalan Allah apapun
kondisinya. Poinnya itu. Sehingga modal sabar ini berarti belajar. Belajar Pak, belajar. Kalau ditanya bapak-bapak di sini sabar nggak jadi bapak? Nah kan jadi kena. Sabar nggak jadi bapak? Pertanyaannya kan dibalik tadi. Pertanyaannya, waktu jadi bapak itu kira-kira sudah belajar menurut ketentuan Allah bagaimana seorang bapak, atau kalau nggak mau dibilang kecelakaan jadi bapak, kebetulan dia punya kerjaan, umurnya sudah cukup, punya gaji, kemudian ada calonnya, nikah, setelah nikah punya anak dipanggil bapak. Padahal menurut Allah apa yang harus dia lakukan sebagai seorang bapak? Mungkin apa? Apa ya gitu. Masih ditanya masih bingung. Pokoknya cari makan. Pokoknya ini. Pertanyaannya, orang kafir bisa nggak kalau cuman begitu? Ngasih makan, ngasih belanja, ngasih ini itu, fasilitas ini itu. Orang kafir bisa? Orang munafik bisa? Berarti kita bapak muslim atau bapak nggak jelas? Jadi harus belajar, nggak mungkin. Jadi jangan ngomong sabar dulu. Sabar jadi bapak. Sabar dasar apa sabarnya? Ya udah Pak Ustadz, ya kita pasrah saja sama Allah. Masa belum usaha sudah tawakal? Itu kan namanya kacau. BBM naik gitu ya. Udah tawakal saja. Gimana sih? Sabar dulu baru tawakal. Sabar itu proses. Bagaimana kok jadi ke situ ya? Naik BBM menurut hadis. Ya nggak boleh, karena kan segala hasil bumi itu untuk ya tadi kesejahteraan rakyat. Nggak usah pakai hadis, Undang-Undang Dasar 45 juga begitu. Pasal 33 semuanya untuk ya, berarti kan kalau menyalahi aturan yang dibuat itu zalim. Kata Rasulullah, menghentikan orang zalim gimana? Kok menghentikan? Menolong orang yang berbuat zalim gimana? Hentikan kezalimannya. Makanya sampaikan, ini nggak benar nih Pak, nggak benar. Bapak zalim dengan menaikkan itu, dan tujuan Bapak sebagai ya pengelola negara apa? Pengen mensejahterakan rakyat atau menyengsarakan? Itu namanya menyengsarakan. Harus sampaikan gitu ya. Jangan sampai Pak Ustadz ngomong begitu ya, zaman begitu, kelakuan begitu nggak akan berhasil. Dia nggak paham arti sabar. Nggak peduli hasil sekarang atau nggak hasil, yang penting di hadapan Allah saya sudah sampaikan. Di hadapan Allah saya sudah berusaha. Masalah berhasil atau tidak berhasil? Nggak ada masalah, nanti itu mah. Yang penting pas ditanya nanti kamu ngerti ininya, udah protes, sudah. Dianya nggak berubah, ya dia aja yang ditanya, jangan kita yang ditanya. Itu yang harus dipahami. Makanya saya kemarin di ya DPRD Kota Bogor saya sampaikan, mungkin dalam pandangan orang yang nggak ngerti berjuang, maka perjuangan tuh kayak sia-sia. Saya katakan kepada mereka, memang di zaman penjajahan dulu itu nyari pejuang sama yang berkhianat banyak kan? Yang berkhianat. Kenapa pilih berkhianat? Enak. Udah nggak dicari-cari sama penjajah, dikasih jatah sama penjajah, enak gitu ya. Coba jadi pejuang. Udah difitnah sama penjajah, dicari-cari kesalahannya, kalau perlu apa? Bayar orang untuk mencelakakannya. Nah, tinggal Bapak pilih, mau pilih berjuang atau mau menjadi
pengkhianat, silahkan saja pilih. Itu tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Jadi memaknai sabar itu memang Islam harus dipandang secara utuh. Islam dipandang secara utuh. Islam itu dari niat ya, niat tidur sampai niat jihad. Nanti saya kasih bocoran ya, di pertemuan selanjutnya kan kita akan membahas as-sidqu, kebenaran. Itu hadisnya jelas Pak, riwayat Muslim. Sebenarnya yang harus kita banyak minta, jangan minta husnul khotimah yang banyak. Karena kalau husnul khotimah hanya saran para ulama. Tapi kalau minta niat jihad, niat mati syahid, itu hadis riwayat Muslim. Man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidqin. Siapa saja yang meminta kepada Allah niat mati syahid dengan benar, ballaghahullahu manazilas suhada, maka Allah akan tempatkan dia di kedudukan para suhada. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia nanti mati di atas kasurnya. Jadi sebenarnya boleh itu. Wa amitna ala syahadati fi sabilik, ya Allah matikan saya syahid di jalanmu. Kalau mati syahid husnul khotimah nggak Pak? Ya udah pasti mati syahid. Tapi husnul khotimah mati syahid nggak? Belum tentu. Berarti Bapak minta yang lebih besar. Hadisnya riwayat Muslim. Tuh ada Riyadhus Shalihinnya. Nanti bab asidku bahasannya yang akan datang itu. Minta mati syahid gitu ya. Bayangkan Pak, ada orang kafir menyusup, kita lagi berdoa, ya Allah matikanlah kami, mati syahid. Mungkin takut dia Pak, waduh, padahal baru niat doang. Ini karena dengan niat itu ternyata apa? Walaupun nanti meninggal di kasurnya, ditaruh menjadi di kedudukan para syuhada. Kembali ke bahasan kita tentang sabar. Sehingga di kita kadang-kadang kalau tertimpa musibah itu menangis dibilang nggak sabar, sedih dibilang nggak sabar, itu salah Pak. Rasulullah ketika wafat putra beliau yang terakhir, siapa namanya? Putra Rasulullah yang terakhir yang dari Maria Kiptiyah, namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Tahun 8 Hijriah. Ya. Ada yang menyebut umurnya 70 hari, ada yang menyebut 7 bulan, ada yang menyebut 8 bulan. Yang kata enggak penting. Tapi hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan innad dam'a la tudma'u. Sesungguhnya air mata ini mengalir. Ya. Wal qalba yuhzanu, dan hati ini bersedih. Wala taqula illa ma yardallahu ma yarda rabbuna, tapi aku tetap akan mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Rabb kami. Ya. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami ditinggal engkau wahai Ibrahim sangat bersedih. Jadi air mata mengalir bersedih itu tetap sabar, asal jangan mengatakan yang tidak diridhoi Allah. Ya Allah tega amat dia yang, wah itu tidak diridhai Allah. Tapi saya pernah satu saat ya, saya bahas itu, yang tadinya pengen bersedih karena ditinggal wafat kepala keluarganya jadi tersenyum. Karena saya membahas tentang jangan bilang ya Allah kenapa dia dipanggil, jangan bilang begitu. Saya cuman mengatakan gini, coba bayangkan kalau kita ngomong begitu lalu benar
mendengarlah malaikat maut itu lalu datang ke sini, lalu malaikat maut bilang, ya sudah saya dengar keluhanmu, jadi sekarang saya tanya, mau dia kembali gantinya kamu atau dia saja kamu nggak usah? Jawabannya apa kira-kira? Dia aja deh, nggak apa-apa saya nanti. Itulah yang membuat tersenyum. Jadi saya pulang bergembira juga. Orang tadinya sedih langsung apa? Langsung nggak ada yang sedih karena apa? Dia takut didatengin malaikat maut kayaknya. Jadi dinego lagi gitu ya. Jadi jangan sampai nego kita diterima oleh malaikat maut. Ntar datang ditawarin, ya udah kamu duluan aja ya. Jangan-jangan jawabannya jangan-jangan, udah dia aja duluan. Nah kan udah nggak usah protes lagi. Ya, karena apa? Ya kita lupa berdialog tentang kesabaran kepada kita. Jadi pas ditodong dia, ya kan bapak-bapak juga pas ditodong mau nggak duluan? Nggak mau juga. Ya udah jangan nanya karena kematian kan bukan masalah. Semua yang mati, semua yang hidup pasti mati. Kalau nggak mau mati, jangan hidup ya mati juga, jangan hidup itu. Jadi nggak ada pilihan Pak. Sehingga kesabaran itu benar-benar harus dikaitkan dengan seberapa kita paham masalah itu. Makanya sebelum ditinggal mati, sebelum mati Bapak harus ngaji tentang kematian itu sebenarnya apa sih? Ya udah kayak gitu. Terus kalau saya mati di mana, jangan pesen nanti saya kuburannya di sini ya, di Cimanggu sebelah istri saya. Ternyata Bapak matinya di Irian. Harusnya kan pakai hukum Islam, saya mati di mana kuburkan di situ. Itu hukum Islam, enak kalau hukum Islam. Itu ketentuan Allah, namanya dia sabar. Kalau yang ngotot pengen dibawa pulang, dia nggak ngerti ketentuan Allah Pak. Berarti apa? Tetap dibilang kurang. Kalau nggak mau dibilang nggak sabar, kurang sabar. Karena apa? Meninggal di mana dibawa pulang. Emang kalau dibawa pulang jadi deket gitu? Kan enggak juga. Nanti deketnya keluarga itu kalau sama-sama solih dideketkan. Kalau yang enggak solih enggak ketemu gitu. Itu beberapa keterangan yang harus sampai ke sana. Kembali, ternyata sabar ini menarik. Sekarang ginilah, kalau datang ke rumah temen lagi sedih, lagi susah gara-gara ujian, Bapak ngomong sabar, dia marah nggak? Bisa jadi enak aja lo ngomong sabar, gua yang sakit, gua yang ini, main sabar saja. Biasanya kalau dia ngomong begitu Bapak jawab nggak? Nah sekarang harus dijawab Pak. Itu gunanya ngaji. Oh kata Pak Ustadz kamu ngomong begitu saya jawab gitu ya. Jawabnya gimana Pak? Emangnya kalau lo kagak sabar sakitnya hilang? Enggak juga, memang sedihnya hilang, gondoknya hilang, seseknya hilang, kagak hilang juga. Terus kalau sabar jadi hilang? Enggak juga. Sabar itu enggak akan menghilangkan gondok. Selama ini kan seolah-olah kalau saya sabar hilang apa? Ya tetaplah sedihnya ada, sakitnya ada, gondoknya ada gitu ya, seseknya ada. Cuman bedanya di mana? Kalau kamu sabar, kamu dapat janji Allah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kamu dapat janji itu kalau kamu sabar. Kalau kagak sabar, kagak dapat. Sudah sakit, sesek, gondok, sedih, nggak dapat apa-apa. Makanya gua temen lo bilang sabar. Walaupun suatu saat gua begitu lo bilang sabar juga karena apa? Ya itu pengingat. Bedanya kan cuma itu aja. Kalau sabar ada harapan dapat sesuatu dari Allah. Kalau nggak sabar kagak dapat. Selesai. Maka pantas di Al-Quran tuh nggak ada qalilan ma tasbirun, nggak ada. Sedikit sekali orang yang sabar. Banyak yang sabar. Yang ada kenapa qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu ada pilihan enaknya Pak. Jadi nggak bersyukur itu enak di dunia Pak. Dapat duit banyak nih,
Ya udah, nggak usah keluarin zakatnya, ini buat sendiri aja. Enak kan? Emang enak. Tapi kalau mau bersyukur, bersyukur itu ternyata apa? Rela mengurangi enak. Pantesan. Kalau yang nggak rela dikurangi enaknya, nggak bakalan bisa bersyukur. Enaknya habis maghrib hujan-hujan, diem di rumah, ngopi, nonton TV, atau datang ke masjid ngaji. Kan gitu. Kalau karena kita mau bersyukur ya saya harus berusaha kurangi enak untuk bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu makanya kalau sekarang kok bersyukur nggak enak. Memang bersyukur itu kenapa ada yang tidak lulus, yang pengen enak nggak bakalan bisa Pak bersyukur, nggak bakalan bisa. Udah dingin-dingin, hujan-hujan, subuh-subuh ya ke masjid kan nggak enak. Enaknya apa? Tidur lagi. Jadi pahami sekarang, sampaikan kepada keluarga kita kenapa kalau bersyukur ada yang nggak lulus, karena bersyukur bisa milih yang lebih enak. Tapi tadi kalau pas susah ada pilihan yang lebih enak dari sabar? Nggak ada. Kalau nggak milih sabar udah sakitnya sama, sengsaranya sama, susah gitu, nggak dapat apa-apa. Kalau dia mau sabar ada harapan dapat ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, cuma karena sumber dari sabar itu adalah mencari ilmu yang benar, cuman memang di sini agak ada problem di negeri kita. Kenapa? Karena ya tadi banyak salah paham tentang Islam itu sendiri. Di masjid jangan ngomongin kekuasaan, jangan ngomongin itu. Saya kadang-kadang suka merenung begini, ini nabinya siapa ya gitu ya. Contoh ginilah, bapak-bapak udah pensiun, udah sepuh-sepuh, udahlah ngurus cucu, siapin mati, kemudian apa ingat-ingat mati, siapin diri, kemudian apa ya isi dengan jalan-jalan pagi, ya ngumpul-ngumpul bareng. Di sini ada nggak yang begitu? Saya cuma mau nanya sama orang-orang itu, nabinya sopo gitu. Umur pensiun kayak gitu tuh nabinya siapa? Bener nabinya Nabi Muhammad? Kalau bicara Nabi Muhammad dari umur 55 tahun Nabi Muhammad ngapain? Mulai perang. Nanti sebelum wafat namanya perang Tabuk, sebelum wafat tuh perang juga Pak, 60 tahun. Maka Pak DKM nih ya, ngumpul yang pensiun-pensiun itu jangan sedih, enak sebenarnya. Karena apa? Ikut Rasulullah. Saatnya bukan diem di rumah nonton TV, melihara burung gitu, atau itu bukan itu waktunya. Mumpung sudah pensiun, lihat cara Nabi dari umur muda sampai itu urus keluarga, urus semuanya. Begitu sudah pensiun urus agama dia. Maka kumpulkan nanti pensiunan memang harus dilatih Pak DKM bahwa apa? Bapak bukan waktunya malah kerjaannya yang nggak jelas, pakai sirah Nabi. Umur pensiun tuh Nabi maksimal mengabdi kepada agama ini. Urusannya bukan keluarga lagi, bukan cucu lagi, sudah urusan umat yang pensiun-pensiun ini. Jadi selama ini kan ngapain masjid isinya pensiunan. Salahnya pensiunannya nggak disuruh ngelihat umur Nabi pensiun. Coba lihat umur Nabi pensiun isinya perang. Kalau sudah bicara perang berarti ngajinya gimana Pak? Ngajinya lebih kenceng lagi. Udah urusannya mau perang masa nggak tahu tentang hukum perang. Jadi yang lain-lain dipelajari. Makanya agama Islam ini banyak salah karena apa? Masa sudah tua cuman suruh wirid ini, diem di rumah, ngomong cucu, ya setruk lama-lama. Nanti musuh Islam seneng, kaum muslimin pensiunan semua, aman, dikasih aja senam rame-rame, jalan pagi rame-rame, udah aman,
musuh Islam seenaknya mau ngapain juga. Tapi kalau yang sudah pensiun kumpulkan, coba bapak umur berapa, sekian tahun, Nabi ngapain sekian tahun, wah udah makin lutut udah nggak terasa lagi, orang mau berjuang. Lah, biarin aja lutut sakit gitu. Pas Pak DKM panggil, ayo para pensiunan kita bagi beras ke sana, ayo, enak bener tuh. Karena udah pensiun kan enak, bapak urus masalah ya santunan ini, bapak teleponin tuh kantor dulu bapak bekerja, siapa yang mau nyumbang, kan wajib. Itu harusnya, bukan malah disuruh apa. Udah bapak nggak usah mikirin yang lain-lain, dah sholat, kemudian tadi nonton TV, baca Quran, udah wirid, udah siap-siap husnul khotimah. Pantesan musuh Islam kemana-mana. Coba kalau pensiunan niatnya juga tadi, ya Allah berilah saya niat mati syahid, takut semua Pak. Waduh, yang pensiunan pengen mati syahid semua. Belum lagi pelajaran Islam yang dipilih. Yang dipilih apa? Ya, yang lembut-lembut, yang enak-enak. Seneng banget musuh. Udah, jangan ngomong jihad, jangan ngomong perang, jangan. Itu Pak, baca sirah lagi. Nabi setelah hijrah itu ngapain kerjaannya? Fathu Mekah itu tablik akbar atau ngapain? Pak, Fathu Mekah tablik akbar atau ngapain Pak? Perang. Rasulullah sudah umur 60 lebih, perang Tabuk yang hampir 1 bulan, bawa 10.000 pasukan sampai habis bekalnya. Kalau orang sekarang kan kurang kerjaan, namanya apa? Mencelakakan diri sendiri. Dia nggak paham Islam Pak. Padahal Nabi di Tabuk seminggu, ngapain coba Nabi harus seminggu? Itu kan orang-orang yang nggak paham Islam begitu, akan ngomong jelek juga. Padahal itu Nabi. Hanya untuk apa Pak? Perang Tabuk untuk apa? Untuk politik internasional, bahwa menyatakan Romawi tidak berani melawan Nabi Muhammad. Itu politik atau kuburan? Jadi Islam mau seberapa? Mau cuman bicara sholat? Mau cuman bicara tidak Pak? Maka komprehensif. Memang secara adab yang penting kita tidak menyebut orangnya, kita tidak mengejeknya, menghinanya. Kita katakan ini zalim, ini yang benar begini. Itu yang dimaksud dengan politik masjid itu. Salah katakan salah, benar katakan benar. Ini panduannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita akhirnya nanti kalau itu terjadi bisa mencakup seluruh makna sabar tadi. Jamaah sekalian, maka mulai sadari berapa kita bisa sabar. Ternyata PR kita besar karena kita harus makin kenceng belajarnya. Kalau nggak mengerti Islam kita nggak bisa sabar. Nanti pas bab benar itu banyak datanya. Di kita ini susah mendapat kebenaran karena apa? Coba bayangkan, iblis itu dipanggil iblis, itu bukan melanggar syariat Pak. Perintah Allah sujud kepada Adam itu tidak dimasukkan syariat. Coba lihat, nggak ada kan syariat agama itu ya bersujud manusia ke manusia, kan nggak ada. Jadi diuji iblis dengan perintah Allah yang bukan syariat, tidak dilaksanakan, dibilang iblis. Kemudian aba wastakbara wa kana minal kafirin, dibilang kafir. Udah iblis kafir. Kemudian apa? Setiap hari dilaknat. Setiap mau baca Al-Qur'an, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka guru kami itu sampai bilang, kalau iblis main ke Indonesia pusing kepala katanya. Kenapa pusing? Karena begitu ke Indonesia ada seseorang menolak ayat Al-Quran, bahkan dengan beraninya dia buktikan penentangannya terhadap ayat Al-Quran,
masih tetap dibilang cendekiawan muslim, bukan dibilang iblis dan bukan dibilang kafir dan juga tidak dikutuk. Gimana Bapak nggak pusing cari kebenaran di Indonesia? Ya. Belum lagi oknumnya, guru kami ada datanya, dia kiai, tidak setuju dengan ayat Al-Quran, masih tetap dibilang kiai. Makanya Islam itu ada dua sisi Pak, ada konsep yang matang, itu ilmu, teori, iman, takwa, ruh ke sana, itu konsep. Ada amaliyah. Nah kita sering terjebak amaliyah. Rame ngaji kalau amaliyah Pak, ini baca ini nanti masuk surga. Padahal kalau dipahami, ini yang baca segini terus pahalanya banyak masuk surga, ini pasti orangnya beriman bertakwa. Kalau orangnya nggak beriman bertakwa, mau baca 1000 ayat, kalau dia munafik, ada pahalanya? Kita lupa di situ. Yang penting sholat Pak Ustadz, enggak, yang penting ikhlas bukan sholat. Orang munafik bisa sholat, orang kafir bisa niru sholat kan? Yang susah kan apa? Ikhlas. Jadi jangan lagi bicara yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting ikhlas. Pas bab ikhlas, kalau lupa setel videonya. Karena apa? Ikhlas itu artinya cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang masalah itu lalu kerjakan. Itu ikhlas. Makin nggak tahu ilmunya, makin nggak ikhlas. Makin nggak tahu fikih, makin nggak ikhlas Pak. Nanti ribut kita cuman ya ribut nggak jelas gitu. Bahkan pengkerdilan makna Islam itu terjadi dengan kalimat kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan hadis sahih, itu pengkerdilan Islam Pak. Kalau memang cukup dengan Quran dan hadis-hadis sahih, maka Allah waktu itu turunkan saja lembaran Quran sama isi hadis saja udah. Tapi Allah turunkan kan Nabi. Allah turunkan sahabat juga untuk mendampingi Nabi. Maka nanti mengartikan di dalam Al-Quran yang Al-Quran dalam Al-Quran itu harus dimaknai Islam secara kafah di situ Pak. Jadi pas baca ayat Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu bukan artinya Al-Quran ini aja Pak, itu Islam secara kafah. Karena dasar takwa itu adalah Islam secara kafah. Makanya nanti penutup ayat Al-Quran bukan al-yauma akmaltu lakum qur'anakum, bukan, tapi al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama ini Pak. Kalau cuman bicara Quran dengan penafsirannya ala grup itu, hadis dengan, ya jadi sempit Islamnya. Tapi kalau bicara Islam kan luas. Sehingga terjadi akhirnya nanti nggak paham Pak, mana sifatnya amal, mana sifatnya konsep. Saya kasih contoh. Belum selesai saat ini, kita pada pertemuan berikutnya. Sering orang menyangka kalau gratis itu ikhlas. Persepsinya gitu kan? Iya, di Al-Quran Rasul tidak minta bayaran, Nabi tidak minta bayaran. Saya cuma mengatakan ikhlas itu bahasa hati, keimanan, ketakwaan, atau fisik. Ikhlas. Hati, keimanan, ketakwaan, itu ikhlas. Bayaran itu fisik atau ikhlas? Fisik atau tadi ilmu rohani, kemudian hubungannya kepada Allah, bayaran. Fisik, nggak nyambung Pak. Maka nanti kalau kita bicara tentang bayaran, bayaran hubungannya dengan apa? Profesionalisme, kompetensi, itu bayaran. Jadi nggak ada hubungan dengan ikhlas Pak. Apalagi saya kemana-mana insya Allah ikhlas, karena saya kemana-mana nggak minta bayaran, itu riya Pak dia ngomongnya. Jadi dia sedang ngomong ikhlas tapi contohnya riya, tambah nggak nyambung. Orang gratis bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Orang dibayar bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Karena ikhlas bukan ada urusannya, tidak ada urusan dengan bayaran. Ini yang kita aja di situ belum beres-beres Pak. Orang menyangka kalau gratis itu ikhlas. Saya sampai bilang, kenapa Nabi
berdakwah tidak perlu bayaran. Pasti Allah sediakan dana dari tempat lain. Makanya salah satunya kalau perang nanti 20% untuk Allah dan Rasulnya. Ya udah nggak perlu bayaran, tapi Rasul bisa mengelola 20% harta rampasan perang. Walaupun kalau Rasul bukan untuk sendiri, minta aja kepada Rasul sampai habis baru Rasul berhenti, Pak. Jadi kalau masih dipegang itu orang minta kasih sampai habis. Tapi Rasul mendapatkan dana walaupun Rasul tidak minta bayaran karena Allah yang membayar. Seorang dai nggak usah minta bayaran sebenarnya. Biar apa? Ya yang pengelola ini yang membayar, selesai. Jadi asalnya jangan meminta bayaran, benar. Tapi tetap contohlah Lipia itu kuliahnya gratis nggak? Gratis, bahkan dibayar, dikasih duit. Pertanyaannya gurunya gratis nggak? Gurunya dibayar, ada yang bayar yang lain. Jadi jangan salah bahwa kalau ikhlas nggak ada hubungan dengan gratis. Itu lihat kajiannya, apakah kaum muslimin paham bahwa Islam itu terdiri dari dua sisi tadi. Konsepnya benerin dulu. Orang munafik sholat nggak? Sholat, semua sholat. Di mana salahnya? Di konsepnya. Jadi jangan, oh tapi dia sholat Pak Ustadz, nggak mungkin sesat. Loh, sesat nggak ada urusan sama sholat atau tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang berani nanya? Udah waktunya qomat? Oh, berarti udah ngerti ilmu. Tapi kalau udah ntar kelamaan berarti belum ngerti. Jadi memang harus diajarkan gitu ya, bahwa ilmu itu begitu. Kita memang harus berjuang ya. Jadi bergembiralah yang sudah pensiun. Jadi saatnya Anda bebas melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, bukan jalan pagi, makan-makan, senam, cuman itu aja. Terus nanti dipanggil Allah bekalnya apa? Urus nih masjid. Insya Allah 50 pensiunan masjid ini jaya juga. Nanti anak muda jadi berlomba, masa kita kalah sama yang pensiunan? Nah itu baru mantep. Apakah sahabat-sahabat Nabi yang tua nunggu anak muda bergerak? Enggak, mereka memberi contoh. Akhirnya anak muda nggak mau kalah. Ya udah, hebat itu. Jadi mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah bisa begitu ya. Ini suatu saat kita kumpulkan yang pensiunan jamaah masjid, kita ajarin apa? Bapak nggak boleh ngurus cucu setiap hari. Bapak harus ngurus agama ini. Cucu suruh anaknya yang ngurus. Saya sekarang ngurus agama, saya udah ngurus kamu, ngurus keluarga, udah saatnya saya ngurus yang lebih besar, ngurus masjid, ngurus agama ini. Biar apa? Biar di hadapan Allah bekalnya banyak. Ini ngomong cucu deh, nonton SpongeBob, jadi lama-lama stroke juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Gara-gara apa? Kita katanya ikut Nabi tapi nggak tahu Nabi yang mana. Kalau tadi itu masa tua kayak gitu, kayaknya ikut Yahudi, bukan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi makin tua makin siap perang. Jadi kalau cuman nganter beras keliling, oke dia. Kan sekarang mah nggak harus dipanggul, dia pakai motor bisa, pakai mobil bisa. Jadi pensiunan tuh sigap-sigap gitu ya. Satgas paling cepet di Masjid Al-Hidayah adalah pensiunan. Nah itu baru ikut sunnah Nabi itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf ini pelajaran penting. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.